Halo, selamat datang di channel gua. Ini adalah video udah bakal memberikan informasi-informasi yang berguna bagi kalian dari sudut narasumber gua nanti. Jadi ini episode pertama. Semoga kalian suka. Hari ini kita bakal menuju suatu tempat. Karena ini video blognya ada di mobil, jadi kita wajib pakai seatbelt. Oke, kita bakal menuju suatu tempat. Sambil menuju suatu tempat itu, kita bakal ngobrol. Kenalin dulu nih, narasumber gue hari ini adalah Bayu Jibril. Bayu Jibril. Instagramnya nih, kalau boleh kepo, apa nih? Instagram sama Twitternya @terngawur, lainnya Bayu Jibril. Nyambung. Nah, tuh ya, diingat kalau mau di-add. By the way, Mas Bayu ini adalah seorang terapis. Dia itu juga, ya kalau masalah psikologi itu, ya bisa lah ya. Udah hampir tamat ya nggak sih? Atau enggak? Enggak lah, masih banyak yang dieksplor tapi ya tahu lah. Oke. Lanjut, gue mau tanya nih Mas. Ini adalah pertanyaan yang bakal gue tanyakan kepada seluruh narasumber gue. Adalah yang pertama, lu akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Sibuk ya biasa. Aku ada toko, ya, sibuk di situ. Terus terapi juga, hipnoterapi, training NLP sama public speaking gitu-gitulah pokoknya. Tapi rata-rata kalau training NLP sama public speakingnya di luar kota, bukan di sini, bukan. Oke, itu tentang kesibukannya Mas Bayu sehari-hari ya. Nah, ini pertanyaannya yang bakal menuntun kita ke topik yang akan kita bahas. Hal apa sih yang akhir-akhir ini mengganggu Mas Bayu? Banyak sih. Banyak ya? Saya terganggu sama banyak hal. Oke. Tapi yang akhir-akhir ini nempel di kepala tuh pertanyaan soal kenapa orang-orang kalau udah di internet itu berubah. Nah, tuh. Jadi lebih buruk gitu. Kenapa ketika kita di realita ketemu orang itu tuh baik-baik aja, orangnya tuh santun, kadang-kadang malah cenderung pendiam, tapi kalau di internet tuh bisa berisik, fundamentalis, orang-orang yang kalau punya opini nggak boleh dipatahkan. Kayak aku merasa internet tuh bisa ngeluarin inner Hitlernya orang-orang gitu, jadi lebih jahat gitu, lebih evil. Kenapa sih hal itu bisa terjadi gitu? Sebab yang aku lihat kalau dari sudut pandang psikologinya, yang pertama tuh aku lihat karena di internet kita nggak bisa tahu intensinya orang, nggak bisa tahu niatnya orang. Niat ya, nggak bisa tahu niatnya orang. Akhirnya karena otak kita ini didesain untuk mengeneralisir sesuatu. Otak kita memang didesain untuk stereotyping. Ketika kita nggak tahu, misalnya kalau zaman evolusi dulu kita ada di tempat gelap, itu kenapa sampai sekarang kita takut kalau ada di tempat gelap, kita khawatir, kita tiba-tiba was-was. Itu penjelasan evolusionernya adalah dulu saat misalnya manusia batu itu ada di tempat gelap lalu ada kresek, dia akan langsung otomatis lari atau otomatis akan mempertahankan diri dengan cara ada dua hal, fight or flight. Okay. Itu dua responsnya manusia ketika dia ngerasa dia dalam bahaya. Jadi nggak perlu dia nggak perlu mencari tahu itu apa sampai detail. Dia akan langsung menstereotype ketika ada sesuatu yang dia rasa nggak wajar pada waktu malam hari yang notabene gelap dan dia nggak tahu apa-apa. Dan saat itu ada nggak wajar, kayak tiba-tiba pohon goyang atau tiba-tiba ada suara yang biasanya nggak ada pada waktu malam itu, dia langsung bilang ini dalam bahaya. Otak dia, bawah sadarnya dia langsung bilang ini dalam bahaya. Cuma ada dua respons yang akan dia ambil, fight or flight. Nah, kita punya otak yang suka menstereotip kayak gitu sampai sekarang. Otak kita yang itu nggak bertumbuh. Itu
itu otak purbanya kita. Sampai detik ini di zaman yang sangat modern. Iya, otak manusia itu cuman berevolusi sedikit, tapi lebih banyak enggak. Otaknya manusia modern kan cuman maju di neokortex, tapi yang lain enggak, karena yang lain itu penting. Ada sistem limbik, ada otak reptil, gitu-gitu, itu penting untuk survival. Untuk juga menggerakkan organ tubuh kita itu juga ada di otak-otak purba. Otak kita yang modern cuma neokortex itu. Dan otak purba kita ini sangat dominan. Makanya ketika kalau kita masukin ke konteks yang internet tadi, ketika ada orang yang misalnya beropini sesuatu, tweet ya, kan kita cuma tahu kata-katanya, kita cuma tahu apa yang dia tulis di situ, atau misalnya itu dalam bentuk Snapchat atau dalam bentuk YouTube kayak gini, kita cuma tahu apa yang dia bilang, tapi kita nggak tahu intensinya apa. Akhirnya kita generalisir, kita stereotype. Dan parahnya adalah saat sudut pandang orang ini sesuai sama kita, stereotip kita, generalisasinya kita langsung, oh berarti orang ini point of view-nya, keseluruhannya point of view, cara dia memandang hidup semuanya itu sama kayak aku. Langsung stereotipnya kayak gitu. Kayak gitu ya. Ekstrimnya adalah ketika orang ini nggak sesuai sama kita, walaupun cuma ada di satu tweet nggak sesuai, kita akan langsung bilang berarti orang ini seluruh sudut pandangnya soal hidup, soal dunia, soal apapun yang ada di kepala dia itu nggak sesuai sama aku, berarti dia musuh aku. Oh gitu. Jadi langsung dianggap musuh secara tidak sadar. Secara nggak sadar, secara bawah sadar. Itu ekstrimnya internet tuh. Makanya aku bilang internet tuh somehow brings everybody's inner asshole gitu. Wow. Apa yang ada di dalam diri yang terburuknya manusia tuh dikeluarin, bukan cuma si pelaku, bukan cuma orang yang beropini, tapi juga yang baca. Oh, yang baca juga ya. Dan lebih parahnya juga yang kedua, self selection. Iya. Di dalam internet tuh ada. Jadi ada seleksi otomatis yang terjadi ketika kita berada di dalam dunia maya dan aktif di situ. Misalnya gini, kalau kamu lihat orang-orang yang beropini di dunia maya itu selalu orang yang ekstrim kutub utara sama selatan. Oke, berarti yang positif banget atau yang negatif banget. Yang di tengah-tengah nggak pernah ada. Tahu jadi kenapa? Selalu memilih gitu ya. Tahu kenapa? Kenapa? Karena orang-orang yang netral nggak akan beropini di internet. Di internet itu yang beropini cuma orang-orang yang kalau nggak negatif banget, kalau nggak positif banget. Jadi balik lagi netral banget ya. Netral tuh yang netral nggak ada. Males, orang yang netral yang males beropini di internet. Mau beropini apa? Makanya aku bilang ada self selection di internet, itu ada seleksi secara nggak langsung, hanya membolehkan atau hanya mempersilahkan orang-orang yang masuk tuh yang opininya dua kutub itu. Makanya sering terjadi perang di situ, dan perangnya tuh ekstrim gitu. Jadi ada misalnya ada kejadian apa gitu, ada kejadian yang kayak ada penembakan massal. Waduh. Yang di Amerika itu. Oh iya. Yang di gay club. Kamu lihat deh, kalau nggak percaya kamu perhatiin yang beropini di internet tuh either yang positif banget atau yang negatif banget. Nggak ada yang netral yang berkabung tuh, hampir nggak ada gitu loh. Makanya aku bilang kemajuan zaman yang kayak sekarang, dimana kita punya infinite kuota internet gitu, itu malah bikin kita immune sama berita buruk. Kita malah jadi kebas, tau gak sih? Kita malah jadi mati rasa sama berita buruk. Malah bukannya orang menunjukkan berkabung ya, tapi justru berlomba-lomba beropini ketika ada berita buruk. Which is itu tuh menurut aku sih itu kemunduran. Oke, jadi di samping kemajuan yang diciptakan oleh internet, ternyata di sisi lainnya, sudut pandang lain, ada kemunduran yang sebenarnya juga berefek besar banget ya. Besar banget. Dari sudut pandang humanity, internet itu efek buruknya banyak juga, di samping efek baiknya juga banyak. Gitu. Kalau dari sisi tadi, itu juga menjawab kenapa orang-orang tuh bisa rese banget di internet ya, karena itu. Orang yang ketika dia masuk di internet, dia pasti punya sudut pandang yang sangat bertolak belakang,
Dan ketika ada yang bertolak belakang sama dia langsung asumsi, dia langsung stereotip bahwa orang ini nggak sesuai sama aku dan dia musuh aku gitu. Padahal ketika di luar, let's say orang ini ketemu, santai banget ya? Gitu loh, santai banget. Jadi dan belum lagi ada sebab ketiga. Tadi ada 1, 2 kan. Yang pertama itu adalah stereotyping. Kita di internet cenderung stereotyping. Yang kedua self selection yang ada di internet. Yang ketiga adalah internet itu sangat publik. Semua orang di situ aku anggap bukan manusia. Semua orang yang di internet aktif itu adalah performer. Kenapa? Karena kamu kayak ada di panggung. Kamu punya panggung di situ. Kamu ngerasa delusinya kamu ditonton sama banyak orang gitu. Yang bisa lebih dari, di kepala kamu mungkin lebih dari 100 orang. Kalau follower kamu banyak, minimal 60 orang gitu. Sekarang bayangin ya, ketika kamu ada di sebuah party, terus kamu berbeda pendapat, katakanlah pendapatnya memang berbedanya ekstrim, tapi cuman berbeda pendapat sama 1 orang, most likely aku yakin kamu akan nggak mempersalahkan itu, nggak mempermasalahkan itu ya, secara besar. Bahkan mungkin cuma ngetawain kita ngapain sih, habis itu ngebir lagi gitu. Terus misalnya kamu berbeda pendapat di party sama 5 orang deh, itu juga tetap nggak mungkin akan sebesar itu. Paling ya udah debat nggak enakan bentar, habis itu ngebir lagi, ketawa lagi. Bisa benar. Tapi bayangin kalau kamu lagi ada di satu party, terus kamu berbeda pendapat sama 1 orang aja, tapi di party itu kamu berbeda pendapatnya ditonton sama 60 orang lebih. Reaksi kamu pasti berlebihan. Karena apa? Karena ada defense mechanism. Di tubuh manusia tuh secara psikologis otomatis ada defense mechanism supaya tidak dipandang rendah sama orang lain. Karena kalau kita ke otak primitif kita dulu, ketika kita dipandang rendah sama orang banyak, kita akan nggak diterima sama tribe, sama suku kita, dan akhirnya kita mati di luar karena kita nggak punya perkumpulan, kita nggak punya community, kita nggak punya masyarakat. Makanya otak kita takut tuh ketika kita disudutkan sama orang. Oh iya benar sih. Gitu. Makanya di internet otak primitif kita ini tertrigger lagi. Gitu. Kita punya delusi bahwa ketika kita beda pendapat yang nontonin kita banyak. Makanya kita overreacting gitu. Makanya kita melawan. Makanya kita ayolah tweet war gitu. Ayolah debat gitu. Ayolah saling kata-kataan. Bahkan kadang ekstrim asli. Gimana nggak ekstrim ya? Aku sendiri cukup aktif di sosial media. Dan ketika aku ngeblog, ketika aku nulis di sebuah milis, aku sering dikata-katain yang dikata-katain playboy lah, dikata-katain orang, dikata-katain oportunis lah, Casanova lah, dikata-katain pembohong lah, dikata-katain misoginis lah, segala macam gitu. Hal-hal yang sangat menyeramkan. Berarti itu termasuk bullying nggak sih sebenarnya? Termasuk cyberbullying. Oh, cyberbullying. But I don't take personally karena aku tahu orang-orang ini kalau di dunia nyata nggak ngapa-ngapain gitu loh. Karena gini, semua kata-kataan itu, semua caci maki itu, ajaibnya itu nggak pernah aku terima satu pun di dunia secara nyata. Langsung ya? Nggak pernah aku terima di dunia nyata. Tapi di dunia maya orang kayak bebas banget ngata-ngatain orang gitu. Bebas banget ngata-ngatain. Bener sih, karena kalau kita lihat ya, misalnya ya paling simpel lah, misal ada di YouTube gitu, yang misalnya yang diupload jelek, langsung deh komenannya ngaco. Twitter juga gitu, Facebook apalagi. Itu kita akan ke penyebab keempat kenapa bisa kayak gitu manusia. Kenapa tuh? Karena nggak ada efek langsung internet itu. Ini yang paling bahaya sebenarnya. Ketika kita ada di realita, saat kita ngata-ngatain orang, efek langsungnya nyata. Paling nggak kalau kita nggak ditonjok sama orang itu, kita bisa dilaporin polisi perbuatan tidak menyenangkan. Betul gitu. Atau paling nggak ada orang yang langsung mencibir lah, ngapain sih lo kayak gitu? Nggak penting banget. Iya, nggak penting banget sih ngata-ngatain orang. Tapi di internet nggak ada yang tegur. Nggak ada satupun punishment nyata yang ada di internet, dan kita sadar itu.
Makanya ketika kita masuk di internet, kita ngerasa bebas ngapain aja. Kita ngerasa bahkan ngancem orang itu bebas. Kita ngerasa bahkan ngejudge orang dengan judgmental yang sangat hina itu bebas. Gitu. Karena nggak ada punishment langsung, sesuatu di diri kita tuh keluar gitu. Makanya aku nggak setuju sama orang yang bilang kita bisa ngejudge orang dari internet, karena ketika orang berkata-kata buruk di internet, artinya itu tuh semua udah ada di kepala, makanya keluar. Pertanyaannya cuma gini, siapa sih di dunia ini yang nggak punya hal buruk di kepalanya? Kita semua punya hal busuk loh di sini. Betul. Cuman kita nggak keluarin itu di realita, gitu. Karena ada punishment langsung kalau kita keluarin itu. Ada sisi moral. Makanya iya, makanya aku nggak setuju sama itu, karena bukan salah orangnya sebenarnya. Karena memang ada sesuatu di internet yang bikin kita ngeluarin itu, dan sesuatu itu, faktor X itu sekarang kita kupas habis-habisan di sini. Apa tuh, Mas? Iya itu tadi. Iya itu tadi ya. Empat-empatnya. Empat itu ya. Ada 4 hal itulah yang paling parah gitu. Jadi kalau kita bisa sum up, kita bisa rangkum kenapa internet itu bisa, kenapa orang-orang di internet itu kayak tai. Kalau kita bisa rangkum itu karena secara matematis ya, free speech, kebebasan berbicara plus infinite internet quota sama dengan more assholes. asli matematikanya kayak gitu. B-word lah ya. Iya itu. A-word, B-word, F-word. Karena kita hidup di free speech era gitu. Kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara pun di realita nggak sebebas itu masalahnya gitu. Karena kita masih harus menghargai orang lain secara langsung. Iya, karena itu tadi langsung ada punishment ketika kita ngelakuin free speech dan nyakitin orang. Kalau di internet itu nggak ada, makanya free speech yang sebenarnya itu di internet, which is itu yang bahaya. Misalnya gini deh, contoh langsungnya Mas ya, tentang dampak yang benar-benar negatif nih dari internet. Tadi kan ada yang cyberbullying ya. Iya. Nah, selain itu ada lagi nggak sih yang benar-benar bisa ngefek ke misalnya orang yang nulis gitu, atau orang yang beropini atau yang diopinikan? Kita semua pernah sih ngerasain contoh nyata dari semua yang aku sebutin tadi. Kayak bahkan ketika kata-kata itu nggak disodorkan ke kita, tapi kita langsung mengeneralisir, menstereotype. Kayak tiba-tiba kita juga asumsi gitu, jangan-jangan kata-kata ini buat aku, dan tiba-tiba kita benci aja sama orang itu. Oh iya benar tuh. Gitu loh. Baper banget gitu. Iya, baper ya? Baper bener ya. Jadi kayak you take it everything seriously. Makanya nanti kita konklusinya tuh ke situ. Don't take it everything seriously on the internet. Kalau mau hidupnya tenang sih jangan. Gitu, karena kita harus sadar bahwa kadang yang kita benci di internet tuh orangnya baik kok. Cuman karena dia di internet aja jadi orang lain aja gitu. Tapi gini deh, gimana dengan orang ya yang misal doyan galau di internet, atau misal update status yang cuman pingin di retweet aja, atau pingin famous lah gitu lah, pingin nyampah gitu, nge-spam gitu. Itu sebenarnya kalau misal dari sisi psikologi ya, kenapa sih mereka melakukan itu? Padahal menurut gue pribadi ya, ketika orang galau-galau di internet gak penting, kayak aduh gue sedih, gue apa, maksud gue tuh kayak apa sih tujuannya orang-orang kayak gitu? Kalau dia menulis hal negatif tentang apa yang sedang terjadi di dirinya, balik lagi ada jutaan orang yang lihat, dan orang mengasumsikan bahwa lu nggak keren ternyata, lu terlalu lemah ternyata, akhirnya timbul kan judgmental itu. But that's the point sih, menurut aku. Orang-orang yang suka galau di internet, orang-orang yang suka mengumbar kesedihan-kesedihan di internet, itu karena segitu kesepiannya. Mereka nggak punya tempat, mereka nggak punya shoulder to cry on gitu, bahu di mana mereka bisa nangis dan berkeluh kesah yang sebenarnya, dan mereka jadi punya imaginary shoulders to cry on secara imajiner gitu. Kayak mereka ngebayangin banyak orang di luar sana, followerku, yang mau dengerin aku dan nggak ngejudge aku
gitu. Ya mungkin nggak ngejudge secara langsung ya, Bener. karena mungkin masih kenal di dunia nyata gitu. Bener. Ya tapi pasti di dalam hatinya ya gimana ya, orang kalau kamu suka galau di internet terus kayak tiba-tiba seneng, tiba-tiba galau lagi, jadian seneng, bermasalah galau lagi, semuanya diumbar-umbar, orang yang nonton tuh ketawa loh. Orang yang nonton itu sebenarnya dalam hati ketawa loh. Dan bahkan karena aku sendiri pernah sama temen gitu taruhan, ayo deh berapa minggu orang ini jadi. lalu Ya karena ketika kamu bergalau di internet, terus katakanlah ada beberapa, tahu kan, misalnya kamu anak Facebook ya. anak Facebook, oke. Terus galau di internet kan pasti banyak tuh, apalagi kamu cantik misalnya, kalau kamu perempuan biasanya cewek-cewek cakep tuh, yang cantik, namanya panjang gitu, nyambung selalu cemungut. Gitu lah. Itu sekali galau kayak aku mau bunuh diri, yang like bisa ratusan, padahal itu emosi jelek ya, tapi dia iya, yang like bisa ratusan gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin ya udah mati aja loh gitu. Terus di bawah tuh pasti banyak yang komen bijak kan, cowok-cowok iya komen bijak, jangan, Allah itu cinta sama hambanya gitu ya. Loser. Yang kayak gitu-gitu lah. Nah, akan kayak secara delusif cewek ini akan ngerasa kayak, oh banyak ya ternyata yang sayang sama aku, atau kayak iya emang cuma minta perhatian aja sih. Sebenarnya orang-orang yang suka kayak gitu, mau di Twitter, mau di sosmed apapun, yang suka bergalau dan ngumbar kesedihan soal apapun, menurut aku yang perlu di-build dari dia adalah kedewasaannya sih. Karena ya harus tahu aja kalau nggak semua dalam hidup kita itu harus jadi konsumsi publik gitu. Dan kalaupun kita bersedia semua dalam hidup kita jadi konsumsi publik, ya kita juga harus tahu harga yang harus kita bayar. Salah satunya adalah komunikasi kita jadi ke orang lain makin mampet, karena kita ngerasa punya imaginary friends yang ketika kita caper mereka mau nangkep gitu. Dan akhirnya kita jadi makin malas berkomunikasi yang sebenarnya, dan terus-terusan addict sama internet jadinya gitu. Which is itu mematikan cara kita berkomunikasi yang sebenarnya menurut aku. Itu soal misal bergalau-galau ria, gimana kalau orang yang selalu mengumbar kesenangan, mengumbar kemesraan di internet? Even better sih, mendingan kamu mengumbar kesenangan sih daripada kegalauan, tapi tetap harus ada batasnya. Karena apa ya, gini, ada sesuatu yang menurut aku sih harus diperhatikan ketika kamu mengumbar segala kemewahan. Dan misalnya kamu lihat vlog nih, vlog itu kan penuh orang-orang yang mengumbar mewahnya hidup gitu. Daily vlog ya? Iya, kemewahan hidup, mobilnya bagus, rumahnya bagus, tampangnya oke, jajan terus, bajunya keren gitu. I mean, ya nggak masalah sih kamu kayak gitu, itu vlog-vlog kamu gitu. Tapi yang aku masalahkan adalah yang nonton. Nah, menurut aku gini, ngapain sih kamu nonton sesuatu yang bikin kamu setelah nonton itu malah ngerasa hidup kamu tuh makin kayak tai gitu. Iya nggak sih? Gini, mobil kamu nggak mungkin sebagus itu, rumah kamu nggak mungkin sebagus itu ya? Tampang kamu juga nggak mungkin secakep dia gitu. Mau di apa-apain juga nggak mungkin secakep dia. Kulit kamu nggak mungkin semulus dia, kamu nggak mungkin tiap hari nyalon dan dugem kayak dia. So why kamu tontonin dia gitu? Tapi kan buat motivasi, tai, nggak mungkin buat motivasi gitu. Kamu pasti setelah nonton itu, kamu pasti makin kayak ngelihat kanan kiri terus, anjing hidup gue gini amat. I'm nobody. Iya, jadi kayak buat apa kamu nontonin sesuatu yang bikin kamu tuh makin nggak jejak bumi. Hidup kamu tuh kamu makin ngerasa hidup kamu tuh buruk gitu. Jadi ya lagi-lagi perlu kedewasaan aja sih di internet gitu loh. Nggak masalah orang mau posting apapun tuh bebas. Kita di sini juga bukan who am I to judge gitu. Kita nggak akan aku ngejudge sih. tapi
ada pengertian tadi yang kami kasih sama kamu yang nonton gitu, soal apa sih yang ada di balik itu, dan semua itu sih menurut aku sih bisa dijadiin pengertian yang bisa mentransformasi pemahaman kita ketika kita nonton sesuatu, which is buat aku salah satu pengertiannya adalah nggak semua yang kalian tonton dan lihat di internet itu real. Jadi jangan compare itu sama realita juga gitu, dan jangan don't take everything seriously in the internet. Nah, pertanyaan dari gue lagi nih, biasanya orang di internet itu kan ada, kalau gue menggolong-golongkannya ya, ada orang yang doyan misal tadi bersedih, galau itu ya, terus mengumbar kesenangan, mengumbar kemesraan. Gimana dengan orang yang mengumbar tafsir Al-Quran? Nggak, pokoknya tafsir yang berbau agama, agama. Yang cywar, yang kan tadi ini jadi masuk ke hukum kita yang tadi yang ekstrim. Ya memang mereka akan masuk ke internet karena sudut pandang yang sangat ekstrim, dan salah satu yang kalau kamu agamis terus kamu mau ngumbar agama di internet, kamu akan masuk di situ sebagai fundamentalis. Kalau kamu misalnya orangnya sangat liberal, ya kamu akan masuk di internet sebagai ateis gitu. Ya sudut pandangnya sangat bertolak belakang aja. Dan nggak akan ada habisnya sih orang-orang kayak gitu. Cuman yang aku agak nggak ngerti adalah kamu tuh cuma di belakang keyboard ya, dan cuman ngumbar-ngumbar ayat yang kamu juga kopas gitu. Tapi entah kenapa sih kamu langsung tiba-tiba ngerasa berjuang demi agama cuman ngelakuin itu doang gitu. I mean kalau kamu memang mau berjuang demi agama, ya ke Libanon gitu loh, ke Palestina, ke Afghanistan, ya berjuang bareng saudara-saudara kamu, saudara-saudara kita semua di sana. Nggak cuma di belakang keyboard aja gitu loh. Karena kalau di belakang keyboard most likely itu cuman perwujudan dari marahnya kamu akan dunia. Itu cuman perwujudan dari hidup kamu yang nggak menarik. Iya, segitunya nggak punya masalah ya kamu sampai mempermasalahkan sesuatu yang nggak ada, gitu loh masalahnya. Aku nggak bilang tafsir dan agama kamu tuh nggak ada. Aku cuman bilang jangan jadi orang ekstremis yang mengada-adakan hal yang sebenarnya kamu bisa toleransi di dunia nyata, gitu loh. Ketika kamu di dunia nyata didebat sama seseorang, walaupun kamu agamis dan perdebatannya juga nggak segitunya menyudutkan kamu pasti akan santai kan. Tapi kenapa ketika di internet kamu ditanya biasa aja, kamu bisa ngerasa bahwa kamu didebat, kamu bisa ngerasa bahwa agama kamu disenggol, ngapain gitu? Segitunya nggak punya masalah kan dalam hidup kamu, gitu. Kalau memang itu masalahnya, ya I feel sorry for you, gitu. Cari kegiatan yang menarik aja. Karena trust me man, apa yang kamu lakukan itu sebenarnya kalau kamu paham agama, apa yang kamu lakukan itu nyari masalah, dan nyari masalah menurut aku as far as I know, as a religious person, aku juga punya agama gitu. Orang nyari masalah yang tadinya nggak ada diada-adain itu juga dosa sih, karena itu bisa berpotensi mutusin silaturahmi, which is mutusin silaturahmi adalah salah satu dosa yang sangat dibenci Tuhan gitu. Ya, selain misalnya orang-orang yang cerah di internet, gue pengen bahas yang sisi sudut pandang lain ya. Gimana sih dengan misalnya relationship-nya dia maksud dalam artian berpacaran atau berkomunikasi dengan orang tua gitu. Karena kan kalau di dunia nyata dia nggak benar-benar punya dunianya. Ya mungkin baik-baik aja komunikasinya. Karena tadi aku juga sempat bilang orang-orang yang di internet biasanya assholes itu di dunia nyata sih wajar orangnya, bahkan cupu, pendiam gitu. Jadi nggak punya masalah, biasanya sih lebih ke nggak punya keberanian untuk menunjukin dirinya siapa, nggak punya keberanian untuk polarizing someone, untuk kalau misalnya dia punya prinsip, terus ada orang lain yang beda prinsip, dia akan cenderung diem, tapi cerewet jempolnya, gitu. Jadi orang-orang penakut mungkin, lebih ke penakut dan kesepian, terus in some point mereka pasti caper
I am stereotyping, yes. You can judge me now. Jadi gini, balik lagi tadi ada ternyata kan ada kutub positif dan negatif. Ya. Terus ada yang benar-benar murni netral nih. Ya. Terus belum tentu orang yang netral di satu Social fokus. media. Di satu fokus atau satu topik itu bisa netral di topik lain sih. Ketika gitu. mereka punya sudut pandang yang ekstrim ya di sebuah topik lain ya mereka di topik lain itu juga pasti akan berkomentar gitu. Gitu. Jadi netral dan dua kutub yang sangat beda yang aku sempat bilang tadi tuh nggak generally mereka akan selalu kayak gitu, nggak. Ketika ada topik yang mereka ngerasa mereka bisa punya pendapat yang ekstrim di situ, mereka akan berpendapat. Pertanyaannya mungkin lo lebih ke gimana dengan orang yang selalu di topik apapun berpendapat. Aha. Gimana? Itu kan orang-orang yang lo kategoriin cerewet tadi kan, gitu. kalau di internet kan. Ya mereka selalu ekstrim sih. Mereka selalu haus sama stimulasi menurut aku. Haus sama stimulasi terus aku sih nggak masalah kalau followernya banyak ya. Mungkin kamu bisa dapet duit gitu. Karena emang ada tuntutan gitu, ada tuntutan untuk posting tiap hari. Tapi kalau yang nge-follow kamu juga cuman bokap nyokap tante sama adek. tapi pacar juga kalau nge-follow kamu juga kalau nggak kamu ancam dia nggak mau follow. Aduh. Tapi tiap hari kamu ngeposting sesuatu itu yang perlu dipertanyakan. Apakah kamu segitunya nggak punya hidup? Atau memang caper aja dan kalau itu kasusnya ya konsultasilah sama yang profesional sih, karena itu pasti mengganggu gitu. Okay. So jadi kesimpulannya dari bahasan kita tadi adalah kesimpulannya menurut aku harap dimengerti kalau ketika kamu ada di internet semua orang tuh performer. Mereka nggak jadi diri mereka sendiri gitu. Dan sadari aja kalau kadang orang yang sangat bikin kita annoyed, sangat bikin kita gondok, sangat bikin kita mangkal di internet adalah orang yang mungkin di dunia nyata kita enjoy dan bisa relax ngebir bareng dia, ngobrol bareng dia gitu. Terus dari situ kita bisa tahu bahwa kita juga nggak perlu bereaksi berlebihan ketika kita ngerasa kita berbeda pendapat sama orang di internet. Pupuk kedewasaan itu aja sih mulai sekarang. Sama sadari aja kalau semua ada harganya, termasuk kemajuan zaman. Ini adalah hidden cost of internet era dan nggak akan bisa hilang. Jadi instead daripada kita ngata-ngatain internet tuh begini, internet tuh begitu, lebih baik kita ngedewasain diri kita. Terus kayak gini kita mengedukasi orang lain tentang hal ini juga, dan hopefully sih ini bisa sedikit mengubah sudut pandang supaya kita nggak terlalu reaktif dan bisa lebih dewasa ketika kita mainan internet dan sosial media. Oke, jadi karena kita udah mau sampai, kita udah